Oke, selamat malam semuanya. Perkenalkan, nama saya Aidwal Ibrahim Valentino dengan NIM 12012120036 dari TI 4607. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang tugas penelitian operasional 2, yaitu di bab stagecoach problem atau masalah stagecoach. Baik, apakah itu stagecoach problem? Masalah stagecoach problem adalah masalah yang dibuat khusus untuk mengilustrasikan fitur dan memperkenalkan terminologi pemrograman dinamis. Ini berkisah tentang seorang pencari keberuntungan mitos di Missouri yang memutuskan untuk pergi ke barat untuk bergabung dengan demam emas di California pada pertengahan abad ke-19. Perjalanan ini memerlukan perjalanan dengan kereta pos melalui negara yang belum berpenghuni, di mana terdapat bahaya serius serangan perampok. Meskipun titik awal dan tujuannya telah ditetapkan, ia mempunyai banyak pilihan mengenai negara bagaimana bagaimana atau wilayah yang kemudian menjadi negara bagian yang akan dilalui dalam perjalanannya kali ini. Kemungkinan rute ditunjukkan pada gambar 10.1, di mana setiap negara bagian diwakili oleh huruf yang dilingkari dan arah perjalanan selalu dari kiri ke kanan dalam diagram. Oleh karena itu, diperlukan 4 tahapan kereta pos untuk melakukan perjalanan dari titik pemberangkatan di negara bagian A, itu di negara Missouri, ke tujuannya di negara bagian C, di California. Nah, pada pencari keberuntungan ini adalah orang yang bijaksana dan cukup memperhatikan keselamatan dirinya. Setelah berpikir beberapa lama, dia menemukan cara yang cukup cerdas untuk menentukan rute teraman. Polisi asuransi jiwa ditawarkan kepada penumpang kereta pos karena biaya polis untuk menaiki kereta pos tertentu didasarkan pada evaluasi yang cermat terhadap keselamatan perjalanan tersebut. Rute teraman haruslah rute dengan polisi asuransi jiwa total yang termurah. Biaya polisi standar kereta pos yang dijalankan dari negara bagian I ke negara bagian J yang dilambangkan dengan CIJ adalah sebagai berikut. Jadi di sini itu adanya study case di mana seorang pencari keberuntungan ini ingin melakukan perjalanan dengan mencari rute terpendek dan termurah yang didapatinya, dan termurah di sini itu adalah dari segi polis asuransinya. Nah, di sini ada sistem jalan dan biaya masalah kereta pos yang disajikan pada gambar 10.1 berikut. Nah, di sini ada A ke J, seperti yang sudah dibilang tadi. Dari A itu dari Missouri, ke J itu di California. Ini ada rutenya itu ada bisa melalui bisa melalui B, C, D, E, F, G, H, I. Nah, ini juga ada jarak-jaraknya, dan di sini kita ditugaskan untuk mencari jarak terpendek dari A ke J, di mana rutenya itu kan dari kiri ke kanan kan, dari A ke J. Nah, ini kita harus mencari rute terpendeknya melalui rute mana, yaitu melalui rute B atau C atau D, lalu dilanjutkan melalui rute E, F, G atau H, I, dan hingga ke titik terakhirnya itu ada di California, yaitu di titik C. Baik, dilanjutkan itu ada namanya solving problem atau penyelesaian masalahnya, di mana penyelesaian masalahnya kali ini pertama, perhatikan bahwa pendekatan jangka pendek dalam memilih proses termurah yang ditawarkan oleh setiap tahapan berturut-turut tidak perlu menghasilkan keputusan optimal secara keseluruhan. Mengikuti strategi ini akan menghasilkan rute A, B, F, I, J dengan total biaya sebesar 13, sesuai dari gambar 10.1 tadi ya. Namun mengorbankan sedikit pada satu tahap mungkin memungkinkan penghematan yang lebih besar setelahnya. Misalnya ADF secara keseluruhan lebih murah daripada ABF. Salah satu pendekatan yang mungkin untuk memecahkan masalah ini adalah dengan menggunakan trial and error, atau bahasa mudahnya itu dicoba-coba jalur yang terpendek dan termurah. Namun jumlah rute yang memungkinkan sangatlah besar, yaitu sejumlah 18, dan menghitung total biaya untuk setiap rute bukanlah tugas yang menarik. Untungnya, pemrograman dinamis memberikan solusi dengan upaya yang jauh lebih sedikit dibandingkan enumerasi yang lengkap.
Penghematan komputasi sangat besar untuk versi masalah yang lebih besar. Pemrograman dinamis dimulai dengan sebagian kecil dari masalah awal dan menemukan solusi optimal untuk masalah yang lebih kecil ini. Kemudian secara bertahap memperbesar masalah, mencari solusi optimal saat ini dari solusi sebelumnya, hingga masalah awal terpecahkan secara keseluruhan. Untuk soal kereta pos, kita mulai dengan soal yang lebih kecil, di mana pencari keberuntungan hampir menyelesaikan perjalanannya dan hanya tinggal satu tahap lagi, yaitu larinya kereta pos yang harus dilalui. Yaitu solusi optimal yang jelas untuk mempermasalahan yang lebih kecil ini adalah beralih dari keadaannya saat ini apapun itu ke tujuan akhirnya, yaitu di California atau di titik J. Pada setiap iterasi berikutnya, masalahnya diperbesar dengan menambah satu jumlah tahapan yang tersisa untuk menyelesaikan perjalanannya. Untuk masalah yang lebih besar ini, solusi optimal untuk menentukan kemana selanjutnya dari setiap keadaan yang mungkin dapat ditemukan dengan relatif mudah dari hasil yang diperoleh pada iterasi sebelumnya. Rincian yang terlibat dalam penerapan pendekatan ini adalah sebagai berikut. Nah, ini ada solving the problem-nya. Itu ada formulasinya, yaitu perumusan masalahnya. Biarkan variabel keputusan xn itu dengan nilai n 1, 2, 3, dan 4 itu menjadi tujuan langsung pada tahapan n, perjalanan kereta pos ke n. Yang akan diambil jadi rute yang dipilih adalah A, A dengan x1, x2, x3, dan x4. Di mana X, X4, di mana X4 adalah J, anggapanlah Anggapanlah Fn S, Xn adalah total biaya dari keseluruhan polis terbaik untuk tahapan-tahapan yang tersisa. Untuk mengingat bahwa pencarian keberuntungan berada di negara bagian S. Setiap untuk memulai tahapan N dan memilih Xn sebagai tujuan terdekat. Diketahui S dan N, misalkan Xn menunjukkan nilai Xn apapun, tidak harus jalur yang lain, yang meminimalkan nilai dari Fn tersebut. Lanjut, itu ada di mana juga ada formulasi atau perumusan masalahnya dengan nilai dari CSXN diberikan oleh tabel sebelumnya untuk CIJ dengan menetapkan I sama dengan S keadaan saat ini dan J sama dengan XN untuk tujuan langsung karena tujuan akhir yaitu berada di California di titik J terhadap pada akhir tahapan 4 yaitu F5 dengan J sama dengan nol. Tujuannya adalah untuk menentukan F1 sama dengan A dan rutenya sesuai pemrograman dinamis menemukannya dengan mencari F4 kali S, F3 dikali S, F2 dikali S, ya kan seperti itu secara berturut-turut untuk setiap kemungkinan keadaan S untuk kemudian menggunakan F2 dikali S untuk penyelesaian F1 dikali A. Lanjut di sini ada prosedur solusi tahapan yang pertama, tahapan yang keempat yaitu stage 4, di mana ketika pencarian keberuntungan hanya tinggal satu tahap lagi dengan nilai n sama dengan 4, rute selanjutnya ditentukan seluruhnya oleh keadaan saat ini. S balik H atau I dan tujuan akhirnya itu di X4 sama dengan J. Jadi rute untuk kereta pos terakhir ini berjalan adalah S sama dengan J. S sama dengan J. Oleh karena itu, oleh karena itu, F4 dikali S sama dengan F4 S, J sama dengan CS, J dengan solusi langsung untuk permasalahan N sama dengan 4. Seperti pada tabel di sini N sama dengan 4, ini ada nilai S, HI dengan F4 kali S itu 3 dan 4 dengan X4-nya itu dengan nilai J dan J. Seperti formula dari prosedur tahapan yang keempat ini. Lanjut, itu ada di berikutnya itu ada prosedur solusi tahapan ketiga atau stage 3. Di sini ada beberapa poin yang harus dijelaskan di mana perhitungan serupa perlu dilakukan ketika Anda memulai dari dua kemungkinan keadaan lainnya, yaitu dengan nilai n sama dengan 3. Ya, oke. Dengan nilai n sama dengan 3 juga di sini ada kemungkinan keadaan lainnya, yaitu S sama dengan E dan S sama dengan G dengan dua tahapan tersisa. Coba lakukan dengan grafis di gambar yang
rute yang paling pertama tadi di 10.1 dan secara aljabar menggunakan nilai CJ dan F4 dikali S untuk memverifikasikan hasil lengkap berikut untuk soal nilai N sama dengan 3. Lanjut untuk eh, solusi tahapan kedua atau Stake 2 itu di mana solusi untuk masalah tahap kedua ini dengan nilai N sama dengan 2, di mana masih ada 3 tahapan lagi diperoleh dengan cara yang sama. Dalam hal ini, nilai F2 dan S, X2 sama dengan CS X2 sama dengan F3 dikali X2. Sebagai contoh, pencari rezeki berada pada keadaan C, seperti gambar di bawah ini. Misalkan dari C itu ada rutenya itu ke E, F, G, kita harus mencari rute rute terpendeknya dari sini. Dan di sini kan dapat dilihat X2, nilai X2 itu ada di E, F, G. Itu kita lihat rutenya itu ada ketika dijumlahkan dengan jaraknya, itu nilai terpendeknya itu berada di nilai E, itu berada di nilai 7. Lanjut di solusi sol- solusi tahapan kedua ini juga kita bisa lihat dari tabel. Ini kita bisa bikin BCD nilai E, F, G itu bisa ada tertera dalam tabel dengan F2 dikali S dengan X2 itu nilai E or F juga bisa tertera di sini dengan nilai N sama dengan 2. Oke, nah dilanjut dari solusi solusi dari tahapan pertama juga ada, yaitu di mana dipindahkan ke soal tahapan pertama dengan sama dengan 1 dengan keempat tahapannya tersisa. Kita melihat bahwa perhitungannya mirip yang baru saja ditunjukkan untuk soal tahapan tahapan n sama dengan 2, tahapan n sama dengan 2, kecuali kecuali sekarang hanya ada satu kemungkinan keadaan awal S sama dengan A seperti yang digambarkan dan di bawah ini. Nah, jadi di gambar di bawah tabel ini bisa dijelaskan S sama dengan A. Nah, untuk perhitungan selanjutnya dirangkum untuk 3 alternatif tujuannya terdekat. Dan ini bisa dilihat S sama dengan A, ada B, C, D. Ini ada 13, 11, 11. Itu ketika di F1 dikali S sama dengan 11 dan X1-nya itu dari C atau D. Jadi, setelah kita melakukan prosedur solusi tahapan 1, 2, 3, dan 4, itu kita membuat kesimpulan dari permasalahan tersebut, di mana kesimpulannya adalah solusi optimal untuk keseluruhan masalah ini dapat diidentifikasikan dari 4 tabel. Hasil untuk soal N sama dengan 1 menunjukkan bahwa pencarian keberuntungan awalnya harus pergi ke negara bagian C atau negara bagian D. Misalkan dia memilih X1 sama dengan C. Untuk N sama dengan 2, hasil untuk S sama dengan C adalah X2 sama dengan E. Hasil ini menghasilkan soal N sama dengan 3, menghasilkan X3 sama dengan H untuk S sama dengan E, dan soal N sama dengan 4 menghasilkan X4 sama dengan J untuk S sama dengan H. Oleh karena itu, satu rute optimalnya itu adalah ACEHJ. Berarti ACEHJ, ACEHJ pemilihan X1 sama dengan D untuk mengarahkan kedua rute optimal lainnya, yaitu ADEHJ dan ADFIJ. Semuanya menghasilkan total biaya 11. Nah, nanti rutenya itu akan jadi seperti ini solusinya. Nah, ini ada stage 1, 2, 3, 4. Ini rutenya. eh, Ketika kita ngambil dengan solusi permasalahan di stage 1, stage 3, dan stage 4, ini akan dihasilkan seperti ini dengan total biaya F1-nya itu sama dengan 11. Oke, sekian presentasi yang sudah saya sampaikan pada kesempatan kali ini tentang stake coach problem. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Saya akhiri. Selamat malam semuanya.